Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia, khususnya yang hadir pada webinar hari ini. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat bergabung di webinar The 10 Ruang XY dengan judul The Challenges and Opportunities for Leaders in Mining Sector. Dan sebelum kita masuk ke agenda webinar pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan perkenalkan nama saya Rudini, host yang akan memandu webinar pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat bergabung dalam webinar pada hari ini. Acara ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Kartini sekaligus rangkaian agenda peringatan Hari Ulang Tahun PT Brokol yang ke-38. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama PT Brokol dan Women in Mining and Energy atau dikenal dengan WIME Indonesia. Kartini merupakan inspirasi perempuan Indonesia, membuka harapan akan kesempatan dan kesetaraan dalam berkarya serta menggapai cita-cita. Estafet itu terus bergulir hingga hari ini dan terbukti panelis-panelis kita pada hari ini merupakan perempuan-perempuan hebat yang menjadi sosok leaders di industri pertambangan Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk pada agenda pertama pada webinar hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Teknik Tambang PT Brokol, Bapak Ferry Indrayana. Kepada Pak Ferry, kami silakan. Terima kasih Mas Rudini, mohon izin Mbak Retno, Bu Felicia, dan Bu Sandra, ya. Bapak semua, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam selamat, dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pagi ini. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati para Kartini kita yang luar biasa yang akan jadi panelis pagi ini. Senior saya, ibunya tambang gitu ya, Mbak Retno, saya manggil Mbak ya, agak susah ngerubah lidahnya gitu, manggil ibu gitu ya. Mbak Retno Nartani, ya bagian keluarga besar Sinarmas Mining, HSE Director. Terima kasih Mbak Retno hadir pagi ini Mbak.
suatu penghargaan buat saya pribadi dan kawan-kawan. Yang kedua, Ibu Felicia Gunawan, Chief Financial Officer PT Orica Mining Services. Terima kasih Bu telah hadir. Dan yang ketiga, Kartini kita yang luar biasa, Bu Sandra Makadada, Senior Manager Human Capital PT Agincorp ya. Salam Bu buat GM operasi yang barunya Pak Lubis. Teman susah lah dulu waktu kuliah. Ya, semoga makin Agincorp makin maju. Kemudian para Bapak Ibu manajemen WKTT PJO yang hadir pada webinar pagi ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Women in Mining dan Energi Indonesia yang juga hadir dan telah mensupport acara webinar Brokol bekerjasama dengan Women in Mining dan Energi ya pagi ini. Terima kasih sekali lagi bagi rekan-rekan atas kerjasama dan supportnya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta webinar, Kartini dan Kartono ya, saya lihat Kartono juga hadir pagi ini. Ya, insya Allah kita bisa mengikuti acara sampai selesai dan tanpa ada kendala. Terutama jaringan Bu, karena bro masih hujan, terkadang jaringannya suka ini. Mudah-mudahan pagi ini tadi kelihatan cerah ya, bisa berjalan dengan lancar. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada kita bisa berkumpul insya Allah dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun ya pada acara webinar kita terkait challenge dan opportunity for leader in mining. Karena berkaitan dengan Hari Kartini, jujur saya terus terang memang leader in mining-nya fokus kepada para Kartini kita yang sekarang jadi leader di perusahaan tambang ya. Jadi ya berharap saya Ibu Retno, Bu Felicia dan Bu Sandra ya bahwa ini menjadi bisa sharingnya nanti bisa menginspirasi baik Kartini ataupun Kartono-Kartononya Brokol dan mitra serta yang hadir ya, bisa mindsetnya bisa growth dan pada implementasi kehidupannya bisa mengikuti jejak sukses ibu-ibu sekalian ya, untuk sukses apa? Sukses bisa berkontribusi tentunya bagi kemajuan tambang Indonesia yang lebih baik dan bagi kemajuan negara kita yang kita cintai ini. Berikutnya saya nyampaikan terima kasih sekali lagi acara pagi ini kerjasama PT Brokol dengan Women in Mining and Energy ya. Dalam agenda bulan April ini juga Brokol telah berusia 38 tahun, tanggal 5 April yang lalu, dan juga kita memperingati Hari Kartini hari kemarin, 21 April. Ya, terima kasih para pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pagi ini. Bapak Ibu sekalian, terkait inspiring-nya nanti mungkin para Kartini kita, senior-senior saya yang akan menyampaikan, tetapi pada saat ini kita ketahui kalau dulu habis gelap terbitlah terang, bukunya Ibu kita Kartini ini, tapi kalau zaman sekarang mungkin terangnya memang sudah terang. Hari ini zaman keterbukaan, VUCA kata orang ya, ada volatilitas, ada ketidakpastian ya, ada kompleksitas gitu, dan ada ambiguitas. Jadi pada sisi yang lain informasi itu terbuka hari ini, siapapun bisa akses. Nah memang tinggal kita bagaimana bisa beradaptasi, karena informasi yang terbuka ya kalau kita tidak bisa filter dengan benar dan kita utilize, justru bisa berdampak bagi moral gitu ya, termasuk yang kita ketahui anak-anak kita juga bagaimana mengatur gitu, mengakses informasi digital yang saat ini memang sangat-sangat terbuka dan bahkan konten security-nya sudah tidak ada batasan gitu. Jadi ini juga ya saya selalu melihat dua lah, jadi ada risk, ada opportunity, ada tantangan, ada opportunity. Nah bagi yang bisa beradaptasi dengan cara-cara yang benar dan melakukan hal yang benar,
insya Allah akan berimpact buat mindset yang growth dan kontribusi dimanapun kita berada ya. Karena ketika kita akan berkontribusi buat suatu hal yang lebih baik, saya pikir batasan-batasan itu tidak ada ya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, di pekerjaan, dimanapun, di alumni, di kampus, macam-macam semuanya. Jadi ya lebih lengkapnya nanti para Kartini kita, senior saya, ibu yang luar biasa, yang akan menyampaikan inspiring-nya ya. Saya berharap rekan-rekan yang hadir bisa menyimak, mendapatkan value-nya, kemudian diimplementasikan untuk kehidupan kita, baik di pekerjaan maupun kehidupan sosial lainnya, bisa lebih baik, dalam berkontribusi dan berinteraksi ya. Dan sekali lagi terima kasih buat para pihak yang telah mengatur acara ini, dan terutama rasa hormat dan terima kasih saya Mbak Retno, Bu Felicia, dan Bu Sandra ya di tengah kesibukan bisa hadir ya. Bu Sandra nih dari Batang Toru hadir di Berau walaupun virtual ya Bu. Bu Retno dari Bandung, masih di Bandung ya Mbak ya? Masih di Bandung, hadir di Berau walaupun virtual, dan Bu Felicia ya dari Jakarta bisa hadir di Berau. Ya terima kasih. Saya mau ucapin apa lagi ya Pak? Rasa terima kasih lah yang sebesar-besarnya buat ibu-ibu sekalian, yang insya Allah pagi ini ada manfaatnya buat kita semua, kegiatan kita ini, baik sebagai individu, korporasi, maupun sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia yang kita cintai ini. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dalam sambutan ini dan dalam pelaksanaan acara ini. Nantinya semoga yang kurang-kurang bisa dimaafkan, yang baik kita bisa tularkan kepada lingkungan kita. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas sambutan dan dukungan yang diberikan pada acara hari ini. Baik, memasuki agenda diskusi pada hari ini, izinkan saya mengundang dan memperkenalkan para panelis kita. Yang pertama ada Ibu Retno Nartani yang saat ini menjabat sebagai HSE Corporate Director Sinarmas Mining. Ibu Retno, apa kabarnya Ibu? Baik, Mas Rudini, apa kabar juga dan teman-teman semua, baik teman-teman panelis saya, Mas Ferry yang saya hormati sebagai KTT, dan juga para hadirin ya. Di sini saya lihat ada sekitar 68-an orang, termasuk kita. Ya, terima kasih Ibu. Yang kedua ada Ibu Felicia Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief Financial Officer PT Orica Mining Services. Hai Ibu Felicia, gimana kabarnya Bu? Hai Pak Rudini, baik. Terima kasih sudah mengundang, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir hari ini bersama para panelis yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat 38 tahun untuk PT Berau, merupakan suatu milestone yang sungguh luar biasa. Juga apresiasi terhadap WIME ya, yang sungguh aktif gitu untuk mempromosikan equality gender, luar biasa Bu Maya dan rekan-rekan. Dan juga tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang hari ini menjalankan puasa. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun puasa. Semoga lancar nanti sampai buka nanti. Terima kasih, Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Felicia. Yang ketiga ada Ibu Sandra Makadada yang saat ini menjabat sebagai Senior Manager Human Capital Development PT Agingkot Resources. Apa kabar Ibu Sandra? Kabar baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih kepada manajemen PT Berau, selamat untuk 38 tahun, terima kasih untuk pengurus WIME yang mengundang saya kali ini lagi untuk menjadi salah satu panelis ya untuk men-share apa yang sudah kami lakukan di PT Agingkot. Terima kasih juga buat Pak Ferry dan Ibu Retno, dan Ibu Felicia, salam kenal buat Ibu Feli, tapi kalau Ibu Retno kita sudah bertemu, terima kasih Ibu. Dan tentunya kepada
partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan kami share bisa membantu untuk kebaikan kita ke depan dan perusahaan. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Baik, sebelum saya bertanya kepada para panelis, saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari panelis kita untuk mengantar pada diskusi hari ini. Oke, yang pertama ada Ibu Felicia Gunawan. Seperti diketahui, tadi Ibu menjabat sebagai Regional Chief Financial Officer PT Orica Mining Services. Jadi Ibu Felicia ini merupakan perempuan pemimpin pertama dari Asia mewakili Indonesia yang berada di PT Orica Mining Services. Mengawali karirnya sebagai public accountant as supervisor auditor di KPMG, kemudian planning analyst di Anadarko Petroleum Corporation, Oil and Gas Company, Houston, USA. Kemudian menjadi Finance Accounting Manager PT Orica Mining Services Indonesia. Kemudian menjadi Finance Planning and Analysis Manager PT Orica Mining Services Europe, Afrika, Asia Region. Pengalaman beliau sudah lebih dari 17 tahun di bidang keuangan dan operation management. Background pendidikannya Chartered Accountant, Universitas Indonesia, Brevet Tax, Bachelor of Accounting, Universitas Tarumanegara. Dan juga beliau telah menulis buku yang berjudul Don't Give Up Too Soon. Baik, selanjutnya ada Ibu Retno Nartani. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, ibunya para miners gitu. Beliau sekarang menjabat sebagai HSE Corporate Director Sinarmas Mining, memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor pertambangan Indonesia, khususnya di bidang manajemen operasi. Beliau mengawali karir dari mining engineer di PT Kaltim Primalcoal, kemudian menjadi superintendent, manager mining services, kemudian GM operation di PT Tekno Orbit Persada, kemudian menjadi manager mining services di PT Bara Sentosa Lestari, kemudian menjadi GM operation kembali di PT Bara Alam Utama, dan terakhir sebagai resident manager di PT Jembayan Muara Bara sebelum di posisi saat ini. Background pendidikan beliau di Mining Engineering Institut Teknologi Bandung, dan beliau mendapatkan penghargaan Best Woman in Mining di tahun 2020 yang dianugerahkan oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Sandra Makadada, Senior Manager Human Capital Development PT Agingkot Resources. Beliau memiliki pengalaman 2 tahun juga di sektor pertambangan. Pernah di Human Resource PT BSP Bilton Indonesia, Marwai Coal Project, kemudian Employee Relation Superintendent di perusahaan yang sama, kemudian menjadi HR and Safety Manager di PT Coach Hire Indonesia, dan HR Manager PT Agingkot Resources sebelum menjabat posisi saat ini. Background pendidikan beliau di Hukum Uniba. Kiprah luar biasa dari women leaders kita pada hari ini, dan pasti tentunya rekan-rekan sudah tidak sabar dan penasaran untuk mendengarkan sharing dari mereka. Bahkan mungkin sudah ada yang ingin bertanya ini. Untuk itu bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti menulis di kolom Q&A dengan menuliskan nama pertanyaan yang ingin diajukan dan kepada siapa pertanyaan tersebut dituju. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini kepada Bu Retno, Bu Felicia, Ibu Sandra, serta para perempuan Indonesia. Untuk itu langsung saja kita berdiskusi dengan para panelis. Baik, yang pertama saya ingin bertanya ke Ibu Retno terlebih dahulu. Memperingati Hari Kartini, tentunya sosok ini menjadi inspirasi untuk seluruh perempuan Indonesia. Nah, menurut Bu Retno, bagaimana sosok Kartini menginspirasi Ibu Retno sendiri? Dan selain Ibu Kartini, siapa sih Bu sosok yang juga menjadi inspirasi Ibu hingga dapat sampai pada pencapaian hari ini? Silakan, Bu Retno. Terima kasih Mas Rudini. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Ibu Kartini ya, saya sebenarnya tidak terlalu banyak baca tentang Ibu Kartini seperti apa, tetapi saya juga, maksudnya baca itu lengkap bukunya atau seperti apa, tetapi saya membaca dari beberapa cuplikan-cuplikan ya, bahwa pemikiran Bu Kartini ini sebenarnya bukan menuntut suatu atau memperjuangkan suatu persamaan
kita udah sama, laki-laki dan perempuan, hanya bedanya di fisik saja kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan, apa yang dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki, kecuali melahirkan ya. Itu saja. Nah, jadi yang Bu Kartini sebenarnya perjuangkan atau istilahnya ingin diberikan sesuatu yang lebih atau ingin dia mendobrak, membukakan pintu untuk kita para perempuan terutama di Indonesia adalah masa depan yang lebih baik yang tidak terkungkung oleh suatu tradisi-tradisi yang terlalu membuat perempuan itu menjadi tidak bisa maju. Contohnya salah satu surat dia kepada Abendanon ya, itu di situ dia menyebutkan bahwa kalau perempuan itu diberikan, kalimatnya sih tidak sama dengan apa yang saya sebutkan. Ya. Kalau perempuan diberikan kesempatan sekolah, dia akan lebih tahu di luar sana tuh apa yang terjadi, di luar sana tuh apa opportunity-nya atau kesempatannya, apa tantangannya, dan bisa seperti apa. Dan terbukti sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang ketika pintu tersebut dibuka lebih lebar lagi, kayak gitu ya, tidak terkungkung dengan hanya urusan apa ya, sumur, kasur, dan apa satu lagi ya. Nah, itu jadinya perempuan itu lebih maju kayak gitu, lebih bisa berkontribusi untuk membantu terutama sih keluarga kayak gitu ya. Artinya keluarga adalah bukan hanya suami yang mendapatkan income, tetapi juga perempuan membantu tersebut. Karena juga di statistik banyaklah suami-suami yang kalau secara usia maaf sekali ya itu lebih pendek kayak gitu, sehingga lebih banyak yang ditinggalkan suami karena meninggal, dan bagaimana dia meneruskan cita-cita keluarganya, cita-cita anaknya kayak gitu. Nah, itu kemudian kalau sosok terutama tentu ibu saya ya. Jadi ibu saya waktu saya SMA kelas 1, beliau sebenarnya dari mulai SD, ayah saya itu udah sakit-sakitan, terus waktu saya SMA kelas 1, ayah saya meninggal. Nah, ibu saya itu tanpa pendidikan yang tinggi, beliau hanya SG3. Dulu ada SG3, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak. Dia itu jahit, buka warung, dan warungnya warung kecil kayak gitu ya. Bisa menyekolahkan anaknya berempat sampai, saya boleh bangga, berempat itu menjadi sarjana semua kayak gitu. Dan sekarang bisa istilahnya, ibu saya nggak kerja ya, tetapi gajinya lebih tinggi dari kita kayak gitu. Jadi itu sosok yang saya hormati dan saya jadikan panutan. Itu terutama sih. Tapi banyak sekali sosok-sosok yang saya juga hormati dan juga menjadikan panutan di luar sana, yang saya pikir itu wanita yang hebat sekali gitu. Kayak sekarang hari ini di Kompas ada ditulis yang sarjana ahli jembatan. Wah, saya mikir gila ya, kalau saya lihat jembatannya itu nggak ada tiangnya tapi bisa loh span-nya itu sampai segitu panjangnya gitu. Jadi saya pikir wah hebat banget ini orang ini kayak gitu. Dulu sekolahnya kayak mana kayak gitu. Zaman saya sekolah udah nangis-nangis darah kayak gitu ya kalau harus ujian. Demikian, terima kasih Mas Rudi. Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Laki-laki dan perempuan sama, Kartini menginspirasi dan memperjuangkan agar perempuan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya ingin ke Ibu Felicia. Masih pertanyaan yang sama, Bu. How Kartini inspires you, dan siapa sosok inspirasi dalam perjalanan karir Ibu? Silakan, Bu Felicia. Ya, terima kasih. Kalau dari semangatnya tadi Bu Retno udah cukup sangat jelaskan apa yang semangat yang Kartini kita tahu. Tapi saya mau coba lihat dari sisi yang lain karena ini cukup menarik buat saya. Kalau saya lihat di sini, kenapa Kartini bisa punya pandangan yang berbeda, gitu. Salah satunya adalah karena dia rajin belajar dan rajin baca buku ya. Kalau kita tahu dia banyak baca-baca buku. Jadi karena dia rajin belajar, spiritnya mau tahu gitu ya. Nah itu yang membuka banyak pemikiran dan kesempatan. Sehingga kayak kalau saya ngerasa nih Kartini ini selalu kayak punya menggali potensinya. Pemikiran-pemikiran dia yang dituangkan. Nah itu sangat menginspirasi saya karena kita di zaman kalau kita relevansi dengan sekarang, kita bisa maju karena kita mau belajar. Bukan berarti belajar hanya di kursi kuliah ya. Belajar terus update dengan dunia, dengan modern, dengan zaman ibaratnya saya mau kayak Bu Retno gitu ya, terus relevan sama kaum milenial gitu. Nah ini yang kita saya banyak belajar dari Bu Kartini ini adalah semangat belajarnya.
Itu kalau dari saya inspiring gitu ya, karena kita nggak bisa maju kalau tanpa belajar, dan kita nggak bisa nge-lead sebagai kalau konteksnya dalam leader. When kita stop learning, kita stop leading karena kita nggak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Itu sih relevansinya. Kalau dari segi sosok, ini sedikit beda nih. Kalau ini sedikit mirip-mirip sama Kartini. Kalau kadang-kadang kita merayakan Hari Kartini, yang dilihatin Kartinia doang ya. Tapi ada sosok figur di balik Kartini yang bisa menopang dia sampai dia dari situ. Salah satunya adalah Kartono. Mungkin banyak yang belum tahu ya, tapi Kartono itu adalah kakaknya. Jadi ya, apakah kehadiran Kartono yang justru Kartono ini yang suka memberikan buku, kan itu dipingit ya. Kartini itu dipingit kalau saya nonton filmnya. Pada suatu dia dipingit itu kan dia terputus gitu dari dunia luar. Justru Kartono ini yang banyak kasih buku gitu ya, kasih banyak pemikiran. Dibutuhkan seorang Kartono yang mempercayai seorang Kartini itu untuk mempunyai potensi ini, lihat nih, untuk equalisasi. Jadi Kartini bisa ada, misalnya bisa kita rasakan perjuangannya sampai sekarang. Kalau bagi saya secara sendiri adalah peran yang paling menjadi role model saya adalah ayah saya. Karena dari kecil itu saya punya 4 saudara gitu ya. Kita punya tiga perempuan dan 1 laki. Saya anak kedua dalam keluarga. Unfortunately 2 adik saya yang laki-laki dan perempuan itu dikarenakan sakit dari lahir, jadi meninggal di usia yang cukup dini. Yang laki-laki meninggal di usia 10 tahun dan yang adik saya yang perempuan meninggal pada saat usia 17 tahun. Jadi ibaratnya belum nyampe mimpinya tapi udah dipanggil Tuhan. Jadi di saat-saatnya itu otomatis sangat berat bagi keluarga kami. Papa saya bilang gitu ya mungkin kita bukan berasal dari ekonomi yang berkelimpahan, atau ya kita udah kehilangan 2 keluarga kita. Nah, saya cuma punya 2 anak perempuan nih, berarti saya dan kakak saya gitu ya. Terus dari kecil dia bilang gini, apapun gender kamu punya mimpi yang sama dengan laki-laki. Ya, maksudnya itu kata-kata itu terus terpatri gitu ya dari kecil ya. Walaupun kamu wanita ya, karena kita nggak bisa tutup mata bahwa emang masih ada sedikit perbedaan ya. Kalau bilang udahlah kamu sekolah nggak ya apa adanya aja lah, tapi nanti juga ujung-ujungnya dipingit gitu ya, atau maksudnya yang tadi urusan kasur, dapur dan apa itu Bu ya kan, gitu. Tapi kalau ayah saya punya pemikiran yang berbeda gitu. Kamu sekolah bukan dari ibaratnya gampang. Papa cari uang gitu ya, bukan dari gampang gitu. Jadi kamu harus punya mimpi yang sama, dan menurut papa saya kesuksesan itu tidak ditentukan oleh gender, tapi ditentukan oleh orang yang menunjukkan kemauan, kemampuan dan komitmen. Jadi dari kecil itu kayak udah terpatri gitu loh Pak. Jadi itu yang sampai itu yang membentuk mentality pemikiran saya gitu ya. Kita nggak sebenarnya ya selain tadi yang Bu Retno bilang fisik ya, tapi sebenarnya kita punya potensi dan kapasitas yang tidak berbeda dengan para laki-laki. Bukan berarti kita harus selalu di atas atau di bawah, kita punya equal opportunity. Itu yang selalu diterapkan papa saya, tapi ayah saya sudah meninggal 11 tahun yang lalu, tapi dia terus menginspirasi saya dengan filosofinya. Itu sih. Jadi dibutuhkan Kartono untuk untuk mensupport Kartini kita. Itu. Thank you. Baik, luar biasa Bu Felicia ceritanya. Jadi Kartini menginspirasi untuk kita rajin belajar, memiliki wawasan luas, dan juga menggali potensi diri. Kemudian ada sosok ayah yang memang dari kecil udah menanamkan bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama. Gitu. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Sandra. Masih pertanyaan yang sama, Bu. Bagaimana sosok Kartini menginspirasi Ibu, dan siapa sosok yang juga menginspirasi Ibu dalam karir? Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Tadi Ibu Retno sudah menyampaikan tentang semangat Kartini. Kemudian Ibu Felicia juga menambahkan bahwa harus lebih giat belajar dan sebagainya. Dan kalau pandangan saya yang menginspirasi sebenarnya dari Kartini, kita tahu Kartini ini adalah pejuang, ya, pahlawan, di mana dapat memotivasi semua wanita sampai dengan era sekarang. Nah,
pada masa itu Kartini tentu sudah memulai berpikir out of box ya. Di masa itu pun Kartini sudah bisa berpikir di luar dari pemikiran yang mungkin pada waktu itu para wanita berpikir tidak seperti Kartini, sudah berani out of box. Nah, kalau saya terinspirasi dengan hal seperti itu ya, kita harus lebih mengembangkan talenta dan kemampuan kita. Karena Kartini itu sudah membuka jalan sebenarnya dengan memberikan, dengan perjuangan Kartini ini memberikan kita kesempatan kepada wanita-wanita sekarang itu untuk lebih meningkatkan kemampuan kita, mendevelop apa yang ada di diri kita masing-masing, terlebih talenta-talenta kita, sehingga kita bisa berada atau menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang leader. Itu yang saya ambil dari Kartini karena kegigihannya, kemudian cara berpikirnya dan keberaniannya tentunya. Di mana semua itu tentunya ada hasrat di sana, passion Pak Rudi. Jadi kita perempuan semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita harus tunjukkan itu dan benar-benar passion yang harus kita bawa. Cara berpikir kemudian kita jadi lebih baik dan maju tentunya. Kemudian kalau yang menjadi role model tentu adalah orang tua ya. Tadi Ibu Retno ibu, kemudian Bu Felicia bapak, tentunya saya dua-dua orang tua. Orang tua mendidik kita, kebetulan saya dibesarkan di desa ya di Sulawesi Utara, kemudian merantau ke Kalimantan Timur, memulai karir dari Petrosi tahun 94, kemudian ke Aurora Gold, yang semuanya itu lebih banyak saya bekerja di lapangan, terjun langsung dan berhubungan langsung dengan karyawan. Jadi benar didikan orang tua memberikan saya modal, menjadikan itu modal utama buat saya sampai sekarang. Terlebih moral ya, disiplin. Itu moral dan disiplin, kerja keras, itu yang saya bawa sampai sekarang. Tentunya dasarnya adalah takut akan Tuhan. Itu yang selalu diberikan oleh orang tua. Saya rasa itu dulu Pak Rudi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sandra. Kartini menginspirasi untuk berpikir out of the box gitu. Dan juga kita lihat apa yang disampaikan tadi, bahwa orang tua memiliki peran penting untuk mendukung kesuksesan para women leaders kita yang hadir pada webinar pada hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin ke Ibu Retno lagi. Menjadi seorang pemimpin tentu membutuhkan proses ya. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana Ibu mengawali karir hingga mencapai level strategic management, dan apa sih tantangan dan peluang saat ini untuk menjadi leaders di industri pertambangan khususnya bagi perempuan. Silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Mas Rudini. Bagaimana perjalanan saya menjadi leader ya. Ini tidak lepas dari, kalau tadi sebutan Mbak Felicia adalah Kartono. Artinya ada orang yang membentuk saya juga jadi leader selain orang tua saya terutama ya. Kemudian juga jadi dulu waktu ayah saya masih hidup, kami berempat anaknya itu perempuan-perempuan terus laki-laki. Tapi kalau di Jawa laki-laki itu sangat kayak semacam di Batak ya, jadi kayak semacam raja lah, nggak boleh apa-apa. Terus kemudian ayah saya kalau betulin listrik di atap itu dia ngajak saya. Jadi saya mungkin terbentuk di situ jadi semacam kayak tomboy lah ya. Nah, waktu itu saya bilang sama kakak saya waktu kelas 3 SMA, maunya sekolah apa? Sekolah yang nggak banyak perempuannya. Akhirnya saya milih tambang dan berkarir di tambang kayak gitu ya. Ternyata saya menikmati kayak gitu, dan di Sangatta dulu di KPC saya sempat 21 tahun, kelamaan actually ya. Nah, waktu itu di Sangatta itu yang KPC sampai tahun 2003 itu dipunyai oleh BP dan Rio Tinto. Nah, kemudian saya boleh bilang bahwa lingkungan tersebut yang membentuk saya bagaimana menjadi orang yang profesional. Karena kalau mungkin teman-teman juga dengar ya, perusahaan Rio Tinto ini adalah perusahaan yang mendevelop orang dengan baik sekali, seperti itu. Jadi kita diberikan cara bagaimana integritas. Contohnya di KPC itu nggak ada dulu zaman saya itu fingerprint untuk absen atau absen ya. Pokoknya kita masuk
Jadi kita dikasih trust kayak gitu. Kemudian juga integritas ya. Trust tadi sehingga membentuk integritas kita. Bahwa kita masuk ya jam 6 ya jam 6, setengah 8 ya setengah 8 kayak gitu. Nah, kemudian juga kita diajarin bagaimana berkomunikasi. Bahkan waktu itu sampai managing director itu tinggalnya di site, itu tiap pagi dia tuh keliling ke kantor-kantor sambil menyapa, no matter siapapun kayak gitu. Jadi bagaimana leader harus dekat dengan istilahnya followernya kayak gitu ya. Itu saya melihat sendiri walk the talk si leader-leader ini. Sama dengan manajer saya, dengan pokoknya atasan-atasan saya. Sehingga ketika di situ si follower ini yaitu saya melihat bagaimana menjadi seorang leader yang benar kayak gitu ya, yang profesional. Selain memang ada salah satu manajer saya yang tiap minggu itu memberikan waktunya kepada saya 1 jam itu untuk duduk bersama terus ngobrol tentang profesionalisme ini. Itulah yang membentuk saya, tentunya juga dengan keluarga saya, lingkungan saya, dan saya juga kalau Mbak Felicia tadi bilang ingin tahu ya, rasa ingin tahunya. Kalau bahasa sekarang kan bahasa anak-anak milenial tuh kepo ya. Nah kebetulan kepo saya juga gede kayak gitu. Jadi kalau saya udah menyelesaikan sesuatu terus saya bilang sama atasan saya, Pak saya udah selesai nih melakukan ini, boleh nggak saya belajar ke sana? Boleh kayak gitu. Jadi saya tuh bisa tahu dengan kekepoan tersebut ya, itu bahwa dari tambang sampai ke port tuh seperti apa. Kemudian karena interaksi banyak orang, menjadi seorang pemimpin itu kan jadi bagaimana kita belajar dari sekeliling kita dari interaksi-interaksi tersebut. Tentu nanti dari Bu Sandra apalagi ya yang dia mengurusi ke-HR-an itu benar-benar interaksinya orang tuh seperti apa, dia harus bisa industrial relation, dia harus bisa bagaimana mengembangkan orang, dia harus bisa tahu potensinya orang tersebut seperti apa dan dikembangkannya seperti apa dan nanti diarahkan kemana seperti itu. Nah itu yang membentuk saya Mas Rudi, jadi jangan lupa kalau kita lagi di suatu lingkungan, belajarlah dari lingkungan kita. Kepo tadi ya, ingin belajar. Tadi Mbak Felicia dengan Stanley bilang bahwa belajar itu memang membuka kesempatan kita. Itu kita belajar dan terapkan. Kemudian salah satu adalah kalau saya lihat dari segitiga pembelajaran, ternyata yang paling tinggi pelajaran tersebut akan nyantel di kita adalah ketika kita dapat pelajarannya dan kita mengajari ke orangnya, artinya men-sharing. Nah itulah yang membentuk bahwa pemimpin itu harus seperti itu. Demikian Mas Rudini. Baik, cukup banyak ini, trust, integritas, walk the talk gitu, kepo atau kita sebut profesionalnya proaktif ya. gitu ya. Kemudian adaptasi, belajar dari lingkungan, setelah itu kemudian berbagi kembali untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan. Baik, terima kasih Bu Retno. Selanjutnya kita ke Ibu Felicia. Sama, bagaimana mengawali karir serta apa tantangan dan peluang menjadi seorang pemimpin di industri pertambangan, terlebih Ibu Felicia saat ini sudah merambah ke lingkup global atau internasional di regional Asia. Please, share your story, Bu. Ya, thank you, Pak Rudini. Sejujurnya saya banyak banget berkembang di pas waktu saya kerja di Orica ini ya, Orica Mining Services dimulai dari tahun 2011. Waktu masuk ke Orica itu sebenarnya posisi saya tuh kayak analis gitu, analis keuangan gitu karena background saya kan emang di sana. Nah, dengan yang usia yang masih sangat muda waktu itu ya kita kan kalau di sekolah dulu kan belajar ya hanya sesuai dengan sehubungan dengan kita punya ruang lingkup gitu, jarang banget yang ngajarin mengenai leadership gitu ya, benar kan? Nah jadi tapi pada saat diberikan kepercayaan untuk memimpin tim gitu, kalau saya lihat sepak terjangnya itu di Orica itu saya berkembang mulai dari mimpin tim yang kecil, lebih medium ya, lebih besar. Dan sampai sekarang yang lingkup saya dipercayakan untuk di luar Indonesia tapi seluruh Asia timnya. Otomatis tantangannya pasti berbeda. Nah, makanya itu otomatis harus banyak belajar. Nah, pada saat dikasih kepercayaan, ada kan 2 tipe orang ya. Ada yang bisa melihat potensi kita tapi juga ada yang nyinyir gitu kan. Ini masih muda aja bisa mimpin, bisa apa sih gitu kan ya gitu. Nah, itu yang
yang saya rasakan apa suka dukanya. Nah, pada waktu ada kepercayaan itu waktu itu ada visit dari Presiden Australia Pasifik Asia di Orica ya, lagi visit ke Tambang Kepis itu di Kalimantan. Nah, kebetulan saya ikut tuh sama beliau gitu ya. Terus dia bilang sini gitu ya. Saya mau apa ya di dalam Inggris, I want to talk to you, sini gitu dia bilang. Kamu tahu nggak apa yang kita lihat di dalam kamu gitu dia bilang. Apa tuh ya kan untuk level yang sejauh itu saya ya maksudnya kita kan kadang sungkan gitu ya sama orang yang sangat senior gitu ya. Saya nggak tahu, boleh tolong diberikan feedback apa yang bisa masukkan. Kita tuh melihat, dia bilang gini, santai, dia bilang, kita tuh melihat kamu tuh generasi bintang, dia bilang. Kamu tuh nanti saya bisa lihat kamu menginspirasi generasi kamu di gender kamu, dan orang bisa lihat itu loh. Saya aja belum lihat potensi saya, orang bisa ngomong potensi seperti itu yang afirmasi itu dibutuhkan kadang-kadang. Nah, makanya jangan lupa kalau kita udah di posisi manajemen, mungkin yang level di bawah kita itu kalau kita lihat ada potensi, itu butuh afirmasi karena mungkin kita nggak bisa lihat potensi kita sendiri gitu ya. Wah, dari itu saya langsung memberikan saya visi. Wah, ada orang yang begitu senior bisa mempercayai kapasitas saya jadi terpacu nih untuk belajar lagi gitu ya. Nah, itu yang men-challenge saya untuk selalu lebih maju. Otomatis saya banyak belajar seperti yang tadi Bu Retno bilang, kita banyak belajar. Jadi peranan mentor dalam development saya itu sangat penting. Mungkin ini banyak orang Indonesia atau teman-teman biasanya di sekitar saya, kalau saya ngelihat itu yang mereka jalanin pekerjaan ya seperti mengalir gitu ya, kayak air gitu ya, mengalir aja gitu ya. Nah, kalau mengalir kan saya pernah dibilang sama mentor saya, air mengalir kemana? Ke bawah. Jadi kalau terus kamu mengalir, kamu terus ke bawah, karena semua kompetisi kita akan naik gitu ya. Nah, itu ya menggelitik gitu loh, kata-katanya itu suka membuat, makanya penting banget punya mentor. Saya punya dalam perjalanan karir saya itu, saya punya beberapa mentor yang pasti mentor ini punya pengalaman terlebih dahulu, yang bisa ibaratnya kalau seorang atlet aja butuh pelatih ya, coaching gitu, coach kan. Nah, saya juga punya beberapa pelatih di berbagai bidang, mungkin dalam profesional, dalam hal kepemimpinan, dalam hal manajemen. Nah, itu yang menggali potensi-potensi yang berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini, kalau dalam perjalanan kita ketemu nih sama orang yang kita segani gitu ya, atau kita pikir kayak bisa belajar banyak dari dia gitu ya, jangan sungkan nanya, Pak, Bu, boleh nggak jadi mentor? Saya sering gitu tuh, kekepoan ya, kayak kata Bu Retno suka kepo ya. Aduh, saya banyak belajar, saya lihat observasi, saya bisa belajar dari dia. Bukan hanya sebatas manajer, tapi punya jiwa leader, pemimpin gitu. Boleh juga nih saya belajar, boleh nggak? Biasanya kalau orang sudah sukses gitu dan orangnya emang oke, pasti senang berbagi. Tadi kayak Bu Retno bilang kan, pasti kita senang berbagi gitu. Nah, itu yang akhirnya banyak membentuk saya untuk mencari different view atau approach dalam perjalanan karir saya. Dan untuk menjadi regional itu saya kan harus memanage tim di luar Indonesia, di berbagai negara dalam pandemi COVID seperti ini sangat tidak mudah. Apalagi kita nggak bisa visit gitu ya, nggak bisa ketemu face to face gitu. Jadi itu yang mungkin challenge-nya, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Selalu ada jalan, tapi itulah jiwa belajarnya. Jadi harus terus dilatih dan digali. Sampai sekarang saya masih punya beberapa mentor yang berusaha untuk 1 bulan sekali biasanya ada sesi. Nah, di saat itu saya melepaskan tongkat estafet, berarti saya dimentorin. Saya harus bisa jadi mentor gitu ya. Saya teman-teman yang lebih muda, encourage mereka. Saat ini saya punya 6 mentor, bahkan yang saya punya 6 mentee. Berarti yang ada mentorship relationship gitu ya dengan saya. Yang saya dapat apa, saya bagikan gitu ya. Dan itu kan proses pembelajaran sebenarnya. Nah, itu melatih pada saat kita mementori orang, itu juga melatih leadership kita juga gitu. Nah, dan mentor itu bukan hanya harus sesama gender. Banyak mentor saya atau mentee saya itu kita across gender dan across function. Jadi itu yang bisa sama-sama saling
melengkapi. Itu mungkin sekilas dari perjalanan karir saya dan peran-peran orang yang banyak membantu saya along the way, Pak Rudini. Ya, jadi memang ketika seseorang punya potensi, itu tadi ada dua kemungkinan tuh. Dari atasan bisa ada orang yang melihat potensi itu, ada juga orang yang nyinyir gitu. Untuk yang nyinyir itu saya punya tips. Intinya jangan baper. Karena wanita jujur aja terkadang sedikit baper gitu ya. Sensitif ya. Sensitif udahlah, bodo amat lah. Kadang-kadang kamu tahu apa sih? Ya emang kadang-kadang yang bisa membuktikan adalah waktu. Dan kita dinilai oleh orang, bukan kita menilai diri kita sendiri. Saya hebat, saya pintar. Yang bisa menilai value kita kan orang lain. Yang bisa menilai itu butuh proses, butuh kepercayaan, butuh impact. Jadi ya sabar, terus belajar, minta feedback. Karena saya suka minta feedback. Pak, Bu, ada feedback nggak buat saya? Karena feedback itu yang nanti membantu kita juga untuk mengevaluasi diri ya. Kayak gitu. Jadi jangan baper, jangan sensi, terus maju. Itu sih. Untuk yang nyinyir ya. Yang saya underline tadi menemukan mentor. Jadi memang kesempatan emas seorang profesional itu ketika dia mendapatkan mentor yang tepat gitu. Dan banyak juga yang bilang jangan cari perusahaan yang baik, tapi carilah mentor yang baik gitu. Nah, tapi sedikit saya mau gali lebih dalam lagi dengan Bu Felicia. Berkarir menjadi perempuan pertama di Asia ya, pemimpin gitu. Nah, bagaimana sih Bu melatih mental? Kan kadang kita ketika berkompetisi yang lebih besar lagi itu ada perasaan insecure gitu, minder. Bagaimana sih mengatasi perasaan seperti itu? Kalau perasaan ngeri-ngeri sedap sih pasti ada ya, saya nggak munafik lah ya gitu ya. Apalagi seperti apa yang tadi disarankan adalah biasanya kalau di level regional, karena Orica adalah perusahaan berbasis di Australia dan kita banyak branch-nya di berbagai negara. Otomatis kan ruang lingkupnya dari yang mungkin Indonesia aja sekarang udah itu biasanya rata-rata bule itu ya dan laki-laki gitu. Nah ini udah minor banget kan, udah wanita Asia pula gitu. Nah tapi di situ malah saya melihatnya saya bukannya itu sebagai kelemahan, tapi melihat itu sebagai sesuatu yang keunggulan gitu, peluang. Jadi ini saya membawa suara Asia nih di wanita gitu ya. Dan semakin kita mungkin ada hal-hal yang tidak bisa mereka lihat dan yang bisa saya lihat di sini. Justru saya merasa itu sebagai suatu keunggulan, bukannya kelemahan. Nah, untuk gimana untuk bisa bersaing gitu, otomatis ya kita harus memperlengkapi diri. Jadi harus persiapan. Jadi terus ibaratnya terus membangun hubungan, karena kalau mau diibarat pengetahuan buku aja itu tidak cukup. Dibutuhkan untuk memimpin orang dibutuhkan dari sekedar technical skill. Dibutuhkan kalian membangun hubungan, dibutuhkan kalian untuk kan manajemen is all about people ya. Kita gimana manage orang untuk mendeliver result, bukan yang Oke, agak terputus. Ternyata banyak yang kontak sama saya, dia bilang, wah kalau kamu bisa, kenapa saya enggak? Nah itu malah jadi seneng gitu dengarnya. Nah emang iya kita bisa, cuman jangan merendahkan potensi kita loh. Jadi sebenarnya orang yang menghalangi untuk maju adalah mereka kurang mengetahui potensi diri kita masing-masing, terlepas dari gender ya. Gitu. Jadi gender bukan halangan, gender bukan batasan, kesempatan yang sama untuk wanita dan pria bagi mereka yang emang benar-benar mengenal potensi lebih terus sih hari ini itu. Iya. Mendapatkan right mindset gitu, mindset yang tepat bagaimana kita melihat tantangan sebagai peluang. Baik, terima kasih Bu Felicia. Kita lanjut ke Ibu Sandra. Pertanyaan yang sama Bu, bagaimana mengawali karir dan tantangan dan peluang menjadi pemimpin khususnya di industri pertambangan Indonesia. Silakan Bu Sandra. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya memulai karir itu tahun 94, Pak. Masih junior pada waktu itu. Dan pertama diterima oleh Petrosi, ya, PT Petrosi itu dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan.
itu ditempatkan langsung di Kalimantan Tengah. Jadi ada proyek besar mereka untuk Aurora, waktu itu sekarang Indomoro ya. Aurora dulu waktu mau dibangun, itu mereka adalah kontraktor untuk konstruksi bangunannya pada waktu itu. Dan saya perempuan sendiri yang ditaruh di sana untuk memegang yang namanya junior sekretaris ya waktu itu ya. Dan di luar dari pemikiran saya pada waktu itu, ternyata saya harus melewati perjalanan yang cukup jauh. Dari Balikpapan harus naik pesawat, kemudian dari pesawat kita pindah lewat darat, setelah lewat darat kita pindah lewat sungai. Kurang lebih 3 jam sampailah kita di lokasi. Dan kalau pada waktu itu mungkin itu hanya dekat, saya sudah minta pulang itu ke Balikpapan. Tetapi pada saat itu seperti yang saya sampaikan bahwa tujuan merantau itu ke Kalimantan adalah ingin maju, ya, ingin bekerja, ingin membantu keluarga, itu salah satu tujuan pada waktu itu ya, karena kita harus jadi yang baik pada waktu itu, dan akhirnya saya harus menerima itu. Dan pada saat itu ekspat waktu itu belum banyak ya dimonitor sekarang, dengan pada waktu itu pun belum ada yang namanya ahli teknologi pada saat itu. Kalau saya nggak salah, jadi ekspatnya itu masih banyak. Satu kontraktor Petrosi itu punya sampai 50 ekspat. Dan sendiri perempuan pada waktu itu ya di sana. Kemudian seiring berjalan, ternyata Aurora tertarik dengan junior sekretaris ini. Jadi akhirnya setelah diselesaikan proyek itu, Aurora ambil dengan roster pada waktu itu sudah berlaku roster yang belum berlaku roster yang 4 minggu kerja 2 minggu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu masih 3 bulan kerja dan bisa pulang ke Balikpapan dengan perjalanan yang jauh itu. Belum ada airstrip, belum ada airport pada waktu itu, belum ada handphone juga. Kita berkomunikasi dengan keluarga pakai surat atau titip telex ya. Kalau masih ingat ada Bu Retno dan ketawa, pasti ada telex yang bisa kirim pesan melalui operator kantor dikirim kepada keluarga. Nah itu bagian dari sejarah di mana bisa membawa kita sampai sekarang ya. Jadi belajar dari sana, kemudian dilihat karena kegigihan dan bekerjanya benar-benar bekerja ya, dengan ditambang di daerah seperti itu, pekerjaan itu nggak cukup hanya sekretaris, jadi semua harus tahu. Sampai kita harus tahu jenis alat, kemudian kita menghitung alat yang dipakai kalau kita di back charge dan sebagainya, kita harus tahu itu semua. Dan sampailah akhirnya seiring dengan usia saya melihat saya harus maju, kemudian dari Aurora saya pindah, kemudian menikah, dan saat menikah itu tentu berpikir kalau saya hamil bagaimana saya di lokasi. Dan pada saat itu begitu saya menyatakan saya hamil, ada satu perusahaan blasting ya, Dyno Nobel. Kena tahu ya, Dyno Nobel langsung ambil, enggak, dia ditaruh di kantor Balikpapan. Jadi saya berkantor di Balikpapan kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya kemudian bergabung dengan BHP Bilitan. Nah dari sinilah saya dikembangkan potensial saya, karena seperti Ibu Retno bilang sama dengan Rio Tinto, mereka mengutamakan development, melihat mana potensi-potensi yang ada pada karyawan mereka sehingga mereka boleh di-develop. Dengan program dan progress development-nya itu dipantau ya. Sampai dengan bangga saya mulai dari junior, waktu itu junior koordinator, sampai di posisi superintendent industry employee dan industry relation. Pada waktu itu di sana ada Ibu Hikmah, kami terkenal di sana, di sini ada Ibu Hikmah, di sana kami terkenal hanya 2 Sri Kandi yang paling suka pergi ke lapangan, karena di sana terkenal dengan sosialisasi yang kita harus menggandeng semua pemerintah setempat. Nah, masih di bidang yang sama ya, di human resources, di situ saya dikembangkan dan akhirnya menjabat superintendent perempuan sendiri di 35 laki-laki pada waktu itu. Nah, kita bisa bayangkan BHP sebesar itu dengan begitu profesionalnya para laki-laki pada saat itu juga ya, dengan bidang masing-masing mereka. Jadi kalau saya di-challenge, kemudian diperhadapkan dengan satu masa di mana BHP sudah tidak fit untuk berbisnis di Indonesia pada saat itu.
Dan kita diberikan target bagaimana kita melakukan pemutusan hubungan kerja ya, tentu dengan tidak ada dispute. Nah, ini merupakan satu achievement yang luar biasa dan kami belajar dari proses itu. Dan kemudian kita akhirnya menerima redundant karena kita tutup, dan saya diambil oleh kontraktor kita pada waktu itu adalah Coach Hire. Di Coach Hire pun saya dikembangkan 4-5 tahun, sama dengan di BHP, berapa kali dikembangkan di program pengembangan mereka di luar ya, BHP di Australia, kemudian Coach juga besar di Australia, dan sampai pada akhirnya saya diberi kesempatan pegang di luar dari tambang. Saya pegang 4 tahun plantation. Plantation ini milik dari Malaysia dan Amerika. Di sana saya juga mendapat kesempatan untuk menjabat selain human resources tentang humas ya. Kalau dulu di pertanian itu dikenal dengan humas. Di sana saya bersyukur karena saya belajar berbeda dengan karyawan-karyawan yang ada di pertambangan. Di sana mereka lebih mengenal yang KHL waktu itu ya, karyawan harian lepas. Bagaimana kita dealing dengan karyawan harian lepas, dan belajar banyak sekali pengalaman, dan pada akhirnya diambil oleh Agincourt. Dan saat ini di Agincourt saya dari manajer human resources, kemudian dipromot menjadi senior manager human capital, membawahi 3 departemen, camp service, professional development, dan human resources. Nah, ini tantangan besar tentunya bagi saya, tetapi saya percaya bahwa manajemen memberikan tanggung jawab ini kepada saya, tentu saya sudah di-assess. Mereka melihat pasti saya punya kompetensi ataupun potensi untuk menjabat ini. Nah, inilah yang saya jalankan sekarang, di mana benar-benar saya harus menempatkan waktu dan terlebih terkait dengan development ya, karena passion kita adalah mendevelop karyawan-karyawan, khususnya karyawan lokal. Jadi kita di sini masih ada kurang lebih 40% adalah karyawan FIFO yang fly in fly out, yang bukan berasal dari 15 desa terdampak. Ini tugas utama saya, memastikan bahwa kita benar-benar menjalankan program development, memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada karyawan lokal untuk maju, berkarir, dan tentunya menduduki jabatan-jabatan atau posisi-posisi di level yang lebih baik, yang supervisor up. Dan itu berjalan dengan beberapa program, sehingga inilah yang membuat salah satu program yang kita sangat banggakan di Agincourt adalah program Gender Diversity. Ini merupakan salah satu program di mana mendukung professional development. Ya. Untuk tantangan, tentunya banyak tantangan ya. Kalau kita lihat bagaimana kita berjuang untuk membuktikan bahwa kita perempuan itu bisa kepada laki-laki untuk kerja di tambang ya Pak. Jadi itu ada hal yang harus kita tunjukkan dan tonjolkan bahwa kita mampu. Kemudian kita dealing dengan bekerja dengan roster. Terus terang saya bekerja dengan roster 6-6 tiap hari Minggu atau tiap hari Senin. Kita tidak ada hari Minggu. Dari Senin sampai dengan Senin lagi, setiap hari jam 6 pagi bangun, sudah mulai kerja sampai jam 6 sore. Jadi kita masih pakai roster yang 6-6, kemudian kita setiap hari bekerja, tidak ada hari istirahat. Hari istirahat kami pada saat kami field break ya, atau cuti. Nah, itu merupakan tantangan. Tidak semua perempuan sanggup menjalani itu. Tentunya ya, ada yang mampu, ada yang tidak bisa jauh dengan keluarga. Bersyukur sekarang sudah dengan kemajuan teknologi, kita sudah bisa komunikasi dengan keluarga, video call dan sebagainya ya. Kemudian tantangan lain tentu tantangan kerja shift ya, khususnya bagi perempuan-perempuan yang lokal di sini, operator alat berat. Kami punya operator truk yang mengangkat tanah yang mengandung emas bawa ke bagian prosesing, itu masih dilakukan, ada yang dilakukan oleh perempuan. Itu tentunya ada pembagian shift. Nah, ini juga menjadi tantangan, bagaimana harus minta izin suami, harus ada surat izin bisa kerja shift dan sebagainya. Nah, itu yang ada di merupakan tantangan kita perempuan di dunia pertambangan. Dan sebagai perempuan tentu tantangan lain saat hamil atau saat menikah, berpikir bagaimana kita masih bisa bekerja atau tidak. Atau ada yang berpikir saya sudah mau menikah, walaupun dia mining engineer ya,
Kadang sudah menikah, akhirnya berpikir, karirku sudah sampai di sini saja, karena saya harus mengurus keluarga. Nah, tentu hal-hal itu yang merupakan tantangan. Nah, ini semua ada di dalam program kami di Gender Diversity yang untuk memastikan kita benar-benar meretain karyawan dan benar-benar mengapresiasi karyawan, khususnya karyawan perempuan, sehingga komposisi karyawan kami bisa tetap seimbang ya, perempuan dan laki-laki. Dan sebagai tambahan, bagi tantangan juga buat saya, kalau di total Bapak Ibu, 23 tahun saya rumah tangga, kalau dihitung mungkin cuma 5 tahun, 3 tahun bisa hidup lama bersama suami, anak-anak. Dan selebihnya itu memang fly in, fly out. Jadi masih kembali ke lokasi dan kembali bekerja. Saya ingat sekali waktu saya selesai di dalam acara pernikahan, satu pimpinan saya menyampaikan dengan bahasa Inggris di translate waktu itu, jangan lupa kirim Sandra kembali ke lokasi. Jadi baru selesai kawin pun sampaikan seperti itu. Jadi itulah merupakan tantangan, tetapi peluangnya tetap ada. Peluangnya tetap ada. Seperti Ibu Feli tadi sampaikan, kita harus terus belajar. Harus banyak-banyak belajar. Minta atau share, terima semua apa yang di-share oleh pimpinan atau mentor kita. Apa yang baik kita ambil. Kita jadikan itu bekal buat kita. Kemudian yang Ibu Retno sampaikan, kepo dan sebagainya, itu penting. Ya. Karena kita tidak hanya bilang kerja di tambang setelah mungkin satu pesawat dengan orang lain, kerja di mana? Tambang Agincourt. Oh, Agincourt itu apa yang ditambang di sana? Cuma emas. Atau misalnya pakai alat apa yang ada di sana? Kita harus tahu itu. Paling tidak secara umum kita tahu. Nanti kalau lain-lain kita bilang, oke, silakan hubungi ya Pak, ini nomornya. Tetapi paling kita sudah kepalan duluan. Jangan orang pikir ini makanan kaleng apa ini PT Agincourt, karena kita tidak mampu menjelaskan dengan baik. Saya rasa itu dulu Pak Rudi, bahwa tantangan kemudian peluang ada buat perempuan. Baik dari bidang studi apapun yang mereka pelajari di sekolah atau berdasar dari prinsip ilmu apa saja, 16 departemen berarti ada 16 prinsip ilmu yang bisa bekerja di sana. Ya, bukan hanya berpikir bahwa kami dari mining engineer, tetapi kita bisa lihat teknologi informasi kita punya perempuan. Translator sebagai guru pun bisa kerja di tambang dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Pak Rudi. Baik, terima kasih Bu Sandra. Saya dari cerita Bu Sandra belajar banyak nih bagaimana memiliki resilient yang tinggi, gitu, daya tahan, mampu berjuang di medan apapun. Baik, kita sudah mendengarkan perjalanan karir yang luar biasa dan inspiratif dari ketiga panelis kita. Kemudian perjalanan seorang leaders tidak terlepas dari dukungan orang-orang sekitarnya atau support system. Tadi disampaikan oleh Ibu Felicia, Kartini disupport oleh Kartono. Jadi baik dari keluarga, perusahaan, dan rekan kerja. Nah, kali ini saya mau ke Ibu Felicia dulu nih. Bagaimana sih support system Ibu yang ada mendukung karir Bu Felicia, dan bagaimana sih cara membentuknya gitu. Silakan Ibu Felicia. Oh, thank you Pak. Itu sangat penting. Peranan keluarga itu sangat penting, terutama di karir saya ya. So, bagi yang sudah berkeluarga di sini nih, peran pasangan pasti yang sangat berpengaruh untuk menunjang karir. Jadi dalam setiap menerima jabatan baru ibaratnya ya, kan pasti ada tantangan tersendiri. Biasanya saya selalu berdiskusi sama suami saya dulu gitu. Karena kan dia kan partner in life gitu ya. Karena bagi saya sukses itu kalau cuma sukses di dalam karir, menurut saya bukan sukses tuh gitu. Jadi penting banget gitu untuk menjaga relationship gitu ya. Karena prioritas saya masih tetap keluarga sih walaupun saya bekerja. Karena buat apa mengejar karir setinggi langit sebagai wanita, tapi kita kehilangan harta yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi saya nggak bisa sampai saat ini tanpa dukungan suami saya. Saya contoh kasih adalah misalnya waktu saya di suatu jabatan di tahun 2013 itu saya baru melahirkan anak saya yang kedua.
Jadi, tapi di saat itu malah saya dipromosi gitu ya. Nah, bersyukur juga diberi kepercayaan, tapi kan kita juga ada tanggung jawab nih sebagai ibu gitu. Nah, dan di mana tuntutan ini mewajibkan role yang baru ini menuntutkan saya untuk sering traveling pula gitu ya. Kalau ada kadang-kadang ke berbagai negara gitu. Nah, ini betul otomatis bukan sesuatu yang gampang, tapi untuk gimana bisa bertahan otomatis butuh peran keluarga, terutama di saat itu adalah suami saya. Contoh deh, kalau misalnya saya sering traveling gitu ya, suami saya yang nenangin saya karena dia tahu saya berat gitu ninggalin anak-anak kayak gitu ya. Dia bilang, udah nggak apa-apa, kamu konsen aja kerja, nanti saya bisa bantu. Dan thank you juga udah teknologi zaman sekarang udah bisa pakai video call, udah pakai apa mungkin lebih gampang dibanding dulu gitu ya. Jadi terus saya kepantau gitu walaupun di luar gitu ya. Kalau lagi tiba-tiba ada yang sakit gitu ya, wah saya langsung minta izin ke bos saya gitu. Sorry saya harus pulang karena anak saya sakit. Jadi ya, emang pasti nggak segampang itu tadi Bu Sandra bilang kan. Pasti ada challenge. Tapi kalau ada dukungan dari suami itu atau dari misalnya yang bapak-bapak di sini deh, pasti dukungan istri sangat menenangkan gitu. Dia capek-capek pulang rapat meeting kalau dikecup kanan kecup kiri gitu ya sama istri kan pasti senang kan, semangat kerja kan daripada di ngapain lembur lagi kan. Nah itu karena waktu itu memanage negara-negara lain juga udah lama, jadi jamnya itu kan nggak sesuai dengan sama 8 ke 5 gitu, karena saya harus lembur, lanjut working dari rumah juga, tunggu anak-anak tidur, saya kerja. Nah, suami saya udah maksudnya mengerti dan mereka maksudnya dia nggak pernah nuntut terlalu banyak gitu ya, jadi yang penting tahu sama tahu batasnya. Dia bilang rumah tangga juga kita kerjasama, bukan berarti membesarkan anak adalah tanggung jawab ibu atau aja. Justru peran ayah di sini penting. Malah dia senang, kalau kamu lagi pergi ke luar negeri, saya bisa bonding sama anak-anak. Kalau nggak pada nempel aja sama kamu gitu. Jadi itu ya sangat penting peran keluarga dalam hidup saya. Kebetulan ibu saya kan juga masih segar, masih sehat gitu ya. Ibu saya juga sangat support. Dia bilang, udah kamu kalau ada ini tenang aja ada mama gitu ya. Nah itu saya makanya deket-deket siapin. Oke mama, rumah saya open 24 hours kalau mau datang nikmati sama cucu gitu. Nah itu yang kurang lebih banyak mensupport lah gitu. Karena sukses dalam satu karir itu bukan bisa sukses dalam segalanya, tapi relationship dengan keluarga itu yang orang-orang yang bersama kita sampai akhir hidup kita itu sangat penting udah di-maintain. Itulah yang menunjang karir. Nah, kalau yang masih di sini teman-teman yang mungkin masih single, wah ini salah satu kesempatan nih untuk cari partner yang support gitu. Karena emang sulit sekali, saya banyak banget ketemu teman-teman yang suaminya itu kurang support gitu ya. Udah kamu udah nggak usah berkarir lah gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah itu kan pasti kan ada dilematis yang challenging yang lebih beda ya. Kita sendiri sudah ada challengingnya sendiri di dunia kerja, masih perlu pulang ngadepin perperangan gitu dengan di rumah. Wah itu battle-nya lebih berat. Itu sih dari saya. Oke, kuncinya komunikasi dan kerjasama bersama support sistem kita. Oke, selanjutnya ke Ibu Retno. Silakan Bu. Support system. Terima kasih. Ini apa nih? The host mulai unmute myself. Oke. Support system sebenarnya nggak beda dengan Mbak Felicia ataupun nanti juga Bu Sandra ya, bahwa support system ini terutama yang paling dekat adalah keluarga dan orang tua. Artinya keluarga tuh bisa keluarga inti, terus kemudian siblings dan orang tua itu udah pasti itu, karena kita nih apalagi kayak saya berempat ya, itu benar-benar siblings tuh dari 4 saudara, saya anak kedua, sama dengan Mbak Felicia kita rebellious ya Mbak. Kemudian kebetulan kakak saya karena dulu kesehatannya tidak terlalu bagus, jadi saya lulus duluan. Nah jadi ya siblings support banget karena saya kerja duluan ya. Udah waktu itu di KPC juga gajinya saya kirim ke Bandung semua untuk sekolah kakak dan adik-adik dan juga hidup ibu saya kayak gitu ya. Kemudian juga teman-teman kantor jangan lupa, karena teman kantor ada pepatah ya, ketika kita naik di atas itu kan kita menginjak tangga yang paling bawah. Nah itu juga support system. Jangan lupa orang paling bawah itu juga mensupport kita sebenarnya, karena kita nggak pernah tahu kayak gitu bahwa
dia mungkin ditanya sama atasan kita gitu, gimana tuh si Bu Retno atau gimana tuh si Anu si ini gitu kan. Jadi kita juga harus membangun, bukan berarti kita ingin famous ya. Kita sebagai leader tidak selalu harus famous, tapi kita benar-benar menjalankan aturan dan juga menjalankan ke leadershipan kita dengan baik kayak gitu. Bukan berarti pakai like and dislike, enggak. Tapi kita harus benar-benar menjalankan itu kayak gitu. Kemudian punishment and reward juga. Kemudian networking, jangan lupa. Kita tuh networking itu justru kalau saya pengalaman saya sampai 34 tahun di tambang, itu networking justru yang mempromosikan mempromosikan reputasi kita. Terus terang dari zaman istilahnya KPC kita melamar memang karena waktu itu pas sebelum sidang sarjana itu orang KPC-nya datang ke kantor kayak gitu. Tapi setelah KPC ke sini saya boleh bangga bahwa saya tidak melamar. Ketika saya bilang ke teman-teman saya mau pensiun dini dari KPC, tiba-tiba ada telepon kayak gitu, Mbak, saya dengar mau resign ya, gini. Nah, jadi sampai sekarang pun saya boleh bilang itu karena yang membawa saya, reputasi saya adalah network. Jangan lupa. Jadi kalau misalkan ada seminar, ini kalau mudah-mudahan kita bisa pandemi turun, terus kemudian kita bisa ketemu dengan orang tuh offline lagi kayak gitu ya. Itu benar-benar manfaatkan. Saya pernah waktu saya baru di-appoint menjadi direktur HSE, terus kemudian di salah satu area di Jakarta ada kalau nggak salah Mining Indonesia atau apa, saya bawa 3 anak buah saya bilang, kamu nanti tahu kan kalau orang Indonesia tuh diajak ke situ nanti ngumpulnya tuh itu aja. Terus saya bilang, kamu nanti di situ nggak boleh kumpul dengan teman kamu, tapi kamu nanti balik lapor ke ibu berapa orang yang udah kenalan sama kamu, lengkap dengan nomor HP, lengkap dengan jabatan dan perusahaannya. Artinya saya lagi menjalankan mereka agar bisa punya networking kayak gitu, karena benar-benar networking itu sangat powerful ya. Jadi again mungkin kayak Mbak Felicia bilang bahwa Bu Retno terkenal ya karena itu tadi networking, dan thanks to KPC dulu juga dia tuh benar-benar kayak duitnya tuh nggak habis-habis ya untuk ngambil konsultan, untuk datengin buyer dan segala macam, kayaknya nggak habis-habis. Terus saya dulu disuruh bawa buyer ke tambang kayak tadi Mbak Sandra bilang, emang Agincorp cuma nambang emas kayak gitu. Kita harus tahu. Ya kebetulan saya mining engineer, terus kemudian bos saya bilang, Retno itu ada buyer dari ini, dari itu, kayak kamu bawa ke tambang. Teman-teman saya nih bilang gini, apaan lu engineer cuma bawa tamu? Enggak, ternyata itu adalah networking. Iklan kita, kayak gitu ya. Nah, satu lagi nih, support system. Kita nggak pernah tahu siapa yang mendoakan kita, sehingga kita bisa sampai di sini. Jadi saya pernah bikin status di WA saya adalah, to whom who pray for me, don't stop, it works, kayak gitu. Jadi yang mendoakan saya jangan berhenti, tolong, karena ternyata bekerja doa tersebut menjadikan saya sehat, menjadikan saya bahagia, menjadikan semua kita seperti kita sekarang ini. Amin. Wah, ini saya jadi mamah dedeh ya. Luar biasa. Jadi keluarga, orang tua, kemudian teman kerja, networking, dan terima kasih untuk orang-orang yang mendoakan kita. Begitu, Bu Retno. Baik, selanjutnya ke Ibu Sandra. Silakan, Bu, support system. Terima kasih, Pak Rudi. Terima kasih, Mbak Retno, Bu Feli, Bu Retno. Itu benar sekali ya, keluarga, networking, orang-orang dekat kita. Itu sama juga, Bu, berlaku dengan kami, dengan saya tentunya ya. Keluarga inti, kemudian orang-orang dekat, dan networking. Saya juga sejak selesai dari Petrosis, seperti cerita kita tadi, tidak melamar, diminta oleh Aurora. Demikian Aurora selesai, diminta oleh Daino. Sama juga saat BHP tutup, Coach Hire telepon atasan saya, boleh kasih ke kami saja. Dan akhirnya di Agincorp pun ditelepon oleh headhunter. Jadi sebenarnya itu networking ya, kita bersyukur. Di samping itu bersyukur juga karena kita dikasih pasangan yang baik hati ya. Terlebih khususnya di sini tentu suami saya ya. Suami saya juga kerja di selam bersih oil and gas itu 20 tahun. Jadi memang kebayang, satu pergi ke tambang, satu pergi ke offshore, kadang-kadang dia pulang, kadang-kadang dia juga harus tinggal di offshore. Dan bersyukur juga
Tuhan sayang pada kami karena anak-anak kami pun kami bisa didik sampai sekarang. Saya punya yang sudah usia 22 tahun, yang nomor 1 22 tahun, dan nomor 2 18 tahun. Saya punya anak 2. Dan mereka semua kegiatan kami isi pada waktu itu. Karena biar mereka tidak terpengaruh yang lain-lain, dari olahraga sampai saat ini. Mereka masih sendiri ya, masih lajang, masih seperti anak-anak buat kami. Jadi mereka sangat mendukung. Saya ingat sekali Pak, Bapak Ibu, waktu saya dipromosi ke superintendent, atasan saya itu bukan kasih selamat, dia kasih bunga tapi dia belum bilang selamat ke saya untuk superintendent. Dia cari suami saya. Mana suami kamu? Dan suami saya yang dia datangi dan dia bilang, terima kasih banyak. Karena sudah mengizinkan saya boleh pergi ke site, boleh tinggal ke site, dan meninggalkan keluarga. Pada waktu itu tentunya BHP itu udah berapa tahun ya Bu Hikmah? Kurang lebih 15 tahun kita selesai dari BHP. Dan anak-anak tentunya masih kecil. Bayangkan saya tinggal yang belum bisa berjalan waktu itu. Niko saya tidak bisa lihat, tiba-tiba tahu-tahu sudah berjalan. Karena saya lebih banyak. Dan saya punya pengalaman lucu. Waktu itu suami saya ke offshore, saya diminta untuk menjemput anak yang lagi bimbel di salah satu guru di Balikpapan. Saya sudah berhenti di sekolah yang satu, di tempat les yang satu. Sudah 3 jam saya tunggu kok enggak keluar-keluar. Saya akhirnya telepon, di mana ya? Ternyata salah Bapak Ibu, karena saya sendiri tidak copy di mana anak ini ada di les piano atau ada di bimbel yang khusus. Nah itu menunjukkan bahwa saking saya banyaknya pergi, tetapi komunikasi bagus, hanya saya jarang mengantar untuk menjemput karena dari lokasi kadang sudah tiba di Balikpapan sudah malam, anak-anak sudah pulang les. Nah itu tentu support system yang saya terima dan orang-orang di sekitar kita. Atasan-atasan saya yang mungkin sekarang sudah tidak bersama dengan kita, mereka rajin juga. Bu Retno, Bu Feli, Pak Rudi, Pak Ferry, mereka rajin kirim teks. Bagaimana kamu? Apalagi sampai mereka menulis di LinkedIn. Sangat senang Sandra, kamu grafiknya naik. Itu buat saya luar biasa karena ada satu presiden direktur BHP dia bilang, "Hey, I'm back in Indonesia." Dia pernah teks saya karena dia bilang bahwa saya pasti tahu kamu akan naik seperti itu. Kalaupun BHP tidak tutup, kamu sudah masuk di potensial. Dan itu merupakan satu hal yang luar biasa tentunya buat saya, menjadikan saya termotivasi kembali terus dan terus bahwa kita ternyata masih ada yang memperhatikan ya, tentunya itu ya, melihat karir kita. Dan kalaupun ada yang perlu mereka berikan feedback, pasti mereka akan kirim itu melalui teks. Next untuk begini, next untuk begitu, itu bagian dari feedback. Dan memang feedback itu sangat penting buat kemajuan kita ya, memperbaiki kita. Mau dia plus atau minus, feedback yang kita terima jawabannya adalah siap, terima kasih. Jangan baper kayak tadi, jangan langsung bercerita dan sudah langsung komplain sana sini. Biasa itu masih ada, sampai sekarang pun masih tidak bisa menerima feedback ya. Itu yang penting. Jadi sepertinya itu dulu Pak Rudi, bahwa support sistemnya adalah keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu Sandra, luar biasa ya dari kisah tentang atasan tadi memberikan bunga kepada suami ya. Jadi memang support system kita itu termasuk keluarga, kemudian perusahaan dan juga rekan kerja gitu. Apresiasi yang diberikan oleh atasan tadi mungkin terlihat sederhana tapi bermakna besar bagi subordinat. Nah, ini yang jadi pelajaran yang berharga buat kita hari ini. Baik, setiap pemimpin tentu memiliki support sistem yang baik dalam mendukung pencapaiannya. Seperti yang disampaikan tadi, peran keluarga, perusahaan, dan rekan kerja memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan karir para Kartini kita hari ini. Jadi tidak hanya di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat gitu, tapi juga di balik wanita yang sukses ada lelaki yang hebat atau support system yang hebat. Jadi keduanya saling mendukung dan berkolaborasi. Saya masih pengen banyak bertanya sebenarnya, namun waktu cukup terbatas gitu. Kita berikan kesempatan juga kepada rekan-rekan kita yang sudah sejak tadi bergabung. Baik teman-teman yang
mau bertanya bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat gitu. Ini sepertinya sudah ada beberapa yang di kolom chat ya. Atau ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilahkan. Oke, ada Pak Kresna ya. Baik, Pak Kresna, kita berikan kesempatan ya untuk langsung bertanya kepada para panelis. Baik, Pak Kresna, silakan Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Rudini atas kesempatannya dan terima kasih atas panelis yang sudah memberikan sharing session-nya yang luar biasa. Saya Kresna dari Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara. Ya, jadi saya ingin menanyakan ke Bu Felicia. Jadi saya tadi tertarik interest dengan perjalanan karir beliau. Salah satunya saya tertarik semua sih. Cuma mungkin ada beberapa persamaan yang saya ingin tanyakan terkait dengan support system dari Bu Felicia tadi yang menemukan mentor di dalam perusahaan yang bisa mempercayai trust kepada Bu Felicia yang mempunyai potensi untuk menjadi sesuatu nantinya. Nah, apa yang dilakukan, yang harus kita lakukan ketika kita nggak ada support system nih di lingkup kerja kita, yang mana sebetulnya kalau dari lingkungan luar kita, di luar dari pekerjaan kita itu banyak mungkin teman-teman kita atau rekan-rekan kita gitu ya, yang mana bisa melihat kemampuan kita gitu sebetulnya, potensi kita untuk berkembang lebih baik gitu. Nah, tapi kasusnya adalah misalnya di lingkungan kita ini mungkin budaya kerjanya kurang fit, mungkin kurang profesional dan lain sebagainya, sehingga melihat seorang pegawai itu tidak bagaimana memiliki kemampuannya, tetapi tidak secara objektif gitu, tapi lebih ke subjektif. Nah, itu apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi seperti itu? Terima kasih Pak Rudini. Pak Rudini masih di mute. Terima kasih Pak Kresna dari SDM. Silakan Ibu Felicia langsung. Jadi saya coba clearkan lagi pertanyaannya, berarti gimana kalau misalnya kurang mendapatkan support system dari perusahaan dan lingkungan kerja, gitu ya, benar ya Pak Kris? Betul Bu Felicia, betul. Oke. Satu prinsip yang saya terapin dari dulu adalah pengembangan diri itu adalah tanggung jawab saya secara pribadi. Jadi pada saat saya berpikir adalah yang mengembangkan diri ini harus saya nih yang jadi penggeraknya. Kalau perusahaan mensupport, ya puji syukur gitu ya. Tapi kita masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, bagaimana mencari mentor? Nah, mentor ini juga bisa ada, saya punya formal mentor, emang yang diberikan nama perusahaan, tapi juga saya ada yang suka saya cari sendiri gitu. Nah, misalnya nih saya mungkin bisa kontak Bu Sandra atau Bu Retno nih ya. Aduh, menarik sekali ceritanya, bisa nanti kita kontak-kontak, saya pengen belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi ibaratnya cari mentor itu bukan harus selalu di perusahaan atau di line manager kita gitu. Kalau kita, makanya tadi bilang kalau kita lagi berjalan dan kita ngelihat nih ada ini orang kok inspirasi sekali ya. Bisa ada sesuatu yang saya belajarin nih. Jangan sungkan kita untuk nanya. Bukan berarti tuh harus kita diberikan kebetulan emang sudah sampai level saya sekarang, saya diberikan suatu mentor secara resmi gitu dari perusahaan ya. Tapi dari dulu awal saya, zaman dulu banget tuh awal-awal masih berkarir dari bawah, mana ada yang perhatiin juga sampai level segitunya. Otomatis kita yang harus usaha sendiri gitu untuk cari belajar gitu tadi ya, mungkin mengembangkan networking. Nah, dari mengembangkan networking tadi Bu Retno bilang, kita jadi ada yang ini kayak bisa belajar dari ini nih, ada yang dari sini bisa belajar kekepoan kita ya, dan ya mungkin muka malunya sedikit ditutupin gitu ya, tanya boleh nggak belajar gitu ya. Nah itu sih saya jadi emang dari awal itu nggak pernah dikasih support dari langsung plek gitu dari perusahaan ya, tapi emang dari awal sendiri usaha cari sendiri, karena saya tahu keterbatasan kita sendiri, kita yang paling tahu sebenarnya Pak Krisna. Nah, kalau misalnya otomatis dengan kita melengkapi diri kita, yang membantu kita punya kinerja,
Nah, performance kita itu biasanya dinilai, kalau nggak tahu kalau di perusahaan Takrisa, tapi kalau di perusahaan Orica kita ada pasti kan penilaian tuh setiap tahun. Nah, dalam penilaian itu kan pasti kan ada ratingnya gitu ya, apakah ini standar atau mungkin di bawah standar atau di atas standar. Nah, saya pastikan minimal lah saya memenuhi standar gitu ya, atau kalau misalnya lebih bisa kita melakukan yang ekstra lebih dibandingkan apa yang diharapkan. Makanya itu kalau kita di saya bilangnya eksepsional gitu ya. Nah, puji Tuhan selama 17 saya tahun berkarir, hampir setiap tahun itu saya mendapat rating itu, mau dari bos saya yang beda-beda, mau dari perusahaan yang beda, jadi jabatan yang beda-beda. Jadi usahakan performance kita itu tidak terpengaruh dari atasan siapa atau siapa, karena kita tahu sendiri yang kita harus lakukan apa, terus kita tanya feedback, alignment dengan atasan, karena atasan itu kan juga manusia gitu ya, jadi pasti mereka punya pemikiran, style yang berbeda-beda, dan penting banget untuk gak cuman memenuhi ekspektasi atasan, tapi itu memperlebar influence network ke yang lain-lain juga di divisi yang lain. Jadi pas suatu performance pasti suka nanya-nanya, mungkin Bu Sandra kan di sini kan juga HR, pasti kan kita suka nanya-nanya, gimana si A, gimana si B, itu kan. Nah, dari situ ya berdasarkan engagement saya dengan si A bagus gitu. Nah, itu yang akhirnya karirnya saya itu ditunjang dengan penilaian yang bagus dari perusahaan. Nah, dari mulai nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah, dari mulai kelihatan, perusahaan mulai ada investasi, karena perusahaan kan juga terbatas, sedangkan karyawan begitu banyak. Nah, berarti yang akan diinvestasikan untuk di-develop pasti adalah yang punya potensi. Itu mungkin dari HR udah pasti lebih tahu ya Bu Sandra ya. Nah, otomatis bagaimana mencapai situ sebelum kelihatan? Berarti kan usaha dari kita sendiri juga harus ada. Nah, itu sih yang dari saya terapkan dari level bawah, perjuangan dari nol. Pak Krista, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, proaktif, memperluas influence, dan menjaga performa. Begitu, Pak Krisna, semoga menjawab ya. Baik, langsung saja lagi satu orang, Pak Kristo. Silakan, Pak. Baik, halo, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Mbak Felicia, Bu Retno, sama Bu Sandra atas sharingnya. Perkenalkan, saya Reno, mahasiswa tambang asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh. Luar biasa. Silakan, Pak. Pertanyaan saya kepada ketiga orang narasumber, biasanya kayak di selama ini leading people itu pernahkah ada kayak semacam kegagalan atau hal-hal yang mungkin tidak capai target-target tertentu, dan biasanya kayak ada hal-hal yang kayak kita temukan gagal seperti itu, ini bagaimana ini kakak ini meresponnya gitu. Terima kasih. Baik, jadi bagaimana ketika gagal mendevelop seseorang ya? Mungkin ke Ibu Retno dulu ya. Baik, terima kasih kepada Reno untuk pertanyaannya. Bagaimana ketika kita mendevelop orang terus kemudian gagal ya? Ya memang kalau teori probabilitas pasti selalu ada kayak gitu, terus kemudian juga gagal. Sebenarnya kalau kita mendevelop orang itu, kalau bahasa keren Inggrisnya itu dulu ada kata namanya it takes two to tango ya. Jadi kalau ada suatu usaha itu memerlukan dua pihak yang sama-sama aktif, sama-sama mau maju, sama-sama menyambut kayak gitu. Sehingga apakah itu dari kitanya ataukah dari merekanya kayak gitu. Sehingga kalau saya memang pengalaman banyak ya, banyak artinya nggak semua yang saya bimbing atau selama saya menjalani karir yang di sepanjang perjalanan saya ketemu itu berhasil semua, enggak. Ada yang enggak berhasil, dan ada banyak lah, saya bilang lebih dari 5 ada kayak gitu. Ya memang kalau perempuan suka kadang menyalahkan diri sendiri, tapi lama-lama juga saya pikir kita sudah maksimal memberikan entah mentoring, entah coaching, entah apa kayak gitu, tetapi ternyata juga dari dianya sendiri tidak menyambut seperti itu. Jadi ya udah, yang bisa saya lakukan seringnya adalah kita diskusi dengan orang HR kayak gitu, sehingga
seperti apa untuk orang-orang tersebut harus dikembangkannya. Tapi juga karena saya dulu misalkan seperti waktu di KPC sering banget dipindah departemen ataupun section kayak gitu, ketika itu gagal ya saya udah dipindah, tetapi saya tidak lepas. Jadi ada satu mentor saya atau istilahnya atasan saya, orang Indonesia ya, sempat bilang gini, Retno, kalau kamu nanti istilahnya maju, naik karir kamu, jangan lupa semua yang ada, maksudnya kayak engineer society gitu, itu adalah aset nasional. Jadi kamu jangan hanya mikir itu ITB atau itu apa, enggak. Alma mater kamu, tapi semua adalah aset nasional, kamu harus mengembangkan, kayak gitu. Jadi saya juga ngelihat kayak gitu bahwa saya juga pernah ya kerja di CSR gitu, kayak Mbak Hikmah kayak gitu. Nah itu saya juga kembangkan, tapi ada juga yang gagal kayak gitu, karena memang CSR itu 1+1 bukan 2, dan itu memerlukan suatu komitmen berdua, maksudnya bersama, it takes two to tango. Jadi kita tetap harus mengembangkan orang, karena bagaimanapun juga yang paling bagus adalah leader creates leader creates other leaders, kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat bangsa kita nanti akan lebih kuat lagi dan istilahnya industri tambang akan lebih bagus lagi, seperti itu. Masih di mute, Mas Rudini? Mungkin satu lagi ya ke Bu Sandra. Baik, terima kasih Pak Reno, dan menambahkan penjelasan dari Bu Retno terkait bagaimana kita mendevelop seseorang tetapi akhirnya gagal. Kita dihadapkan pada satu saat di mana kita gagal mendevelopnya. Nah, memang keterlibatan ini memang harus melibatkan human resources ya. Karena di sini pun kita bisa lihat, kadang kita bilang gagal itu belum tentu dengan orang yang di-develop. Pastikan ya, belum tentu dengan orang yang kita develop. Program sudah jelas, kemudian schedule untuk mentor sudah jelas, siapa mentor mereka sudah jelas, itu contoh. Tetapi kenapa setelah kita evaluasi ternyata tidak ada perubahan, skornya masih seperti itu? Kita gunakan cara untuk mendapatkan feedback, misalnya dari orang sekitar, si karyawan yang kita develop, dari departemen head lainnya yang kesehari-hariannya juga terlibat dengan atau mengetahui pekerjaan dari karyawan yang kita develop. Dan kemudian kita mendapat juga misalnya dari kontraktor yang kebetulan karyawan yang di-develop ini ada hubungannya dengan beberapa kontraktor. Itu semua kita rampung, kita lihat, analisa. Ternyata ini tidak ada yang salah. Feedback yang mereka berikan itu masih wajar. Nah, kita harus kembali, apakah di internal departemen, mulai dari departemen head, mulai dari supervisor sampai ke supervisor langsung. Kadang-kadang kita melihat saat ini dengan mudah ya, masih ada mungkin yang seperti itu, mudah bahwa ini nggak bisa dikembangkan. Baru 2 kali dilakukan pendekatan, kemudian diberikan training atau diberikan coaching dan sebagainya, udah nggak bisa berubah ini. Bu Sandra ini udah nggak bisa berubah. Dari mana? Setelah diajak bicara dengan kami, ternyata bisa. Dan ada yang tidak bisa diungkapkan kepada atasan. Memang hal-hal yang perlu memiliki sentuhan khusus. Nah, inilah peran perempuan ya. Human resources saya kebetulan melakukan itu, PHK aja bisa nangis. Walaupun sudah terima PHK, karyawan bisa nangis sambil PHK. Dan bisa diberikan juga kayak Bu Retno bilang, kayak Bu Dede, jadi nasihat banyak. Dan 1 tahun, 2 tahun kemudian saya terima SMS. Terima kasih Bu, saya sudah bekerja di perusahaan ini dan jadi lebih baik. Itu satu kepuasan. Kita mendapat upah besar toh di surga karena buat orang lebih baik. Nah, ini yang perlu sebenarnya para supervisor pun harus belajar itu. Kita yang ada di level manajemen sekarang pun kalau masih belum punya sistem seperti itu, one on one, kita harus buat. Kita harus buat ya, pastikan bahwa program yang kita susun sangat sayang kalau sudah dikirim, sudah di-develop ternyata gagal. Tapi kita harus pastikan bahwa semua benar-benar berjalan, baik dari interaksi one-on-one, atasan dengan bawahannya langsung, ataupun dengan apa yang sudah kita programkan. Itu tambahan Pak Rudi, mudah-mudahan bisa membantu Pak Reno. Baik, terima kasih Bu Sandra, semoga bisa menjawab. Mungkin kita langsung pertanyaan berikutnya ya, kita singkat saja, yaitu ini pertanyaannya cukup berat nih.
Keputusan apa yang Ibu ambil? Ini dari Mbak Oktavia Masti ya. Keputusan apa yang Ibu ambil ketika suatu saat suami atau anak meminta Ibu berhenti bekerja, padahal karir lagi baik dan perusahaan masih membutuhkan? Nah, mungkin saya ke Ibu Felicia dulu. Aduh, pertanyaannya berat banget nih, Bu. Dan apa mungkin saya nggak bisa kasih contoh actual karena tidak terjadi di diri saya sendiri. Kebetulan di opposite gitu ya, suami saya support. Tapi pernah ada satu kasus di promosi, tapi suami saya nggak setuju. Waktu itu saya diminta untuk pindah ke Australia. Nah, dia bilang, saya juga masih bimbang sih, tapi waktu itu ada kesempatan. Ya, kita secara bertukar pikiran, pokoknya saya selalu bertukar pikiran sama suami. Dia akhirnya tidak begitu support ya. Mungkin menimbang satu dan lain hal waktu saat itu, tahun 2017. Nah, karena balik lagi, kalau tidak ada dapat dukungan dari suami, ya saya gagal. Kalau saya itu, karena ya pasti nggak akan bisa saya jalan sendiri tanpa ada restu suami gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa bagaimanapun sukses apapun di luar sana, tapi kita nggak bisa menjaga kodrat kita sebagai wanita di dalam rumah tangga, itu tidak akan berhasil dan tidak ada juga mendapatkan respect dari keluarga dan anak-anak. Jadi kalau masih bisa dibicarakan mungkin lebih baik, tapi kalau emang udah keluar kartu merah mungkin dicari solusinya dengan baik-baik gitu ya dengan suami, karena seperti itu lagi, kalau emang sedikit sangat berat kalau tanpa ada dukungan dari suami gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Reto atau Bu Sandra nih biar ada pengalaman gitu, tapi kalau biasanya kalau suami kasih lampu signal yang nggak enak, biasanya saya Boleh, Bu Retno. Mungkin kalau lihat dari panelis ini yang paling deket tahu adalah Mas Ferry ya. Saya orangnya tuh dominan ya. Sampai mungkin suami nggak pernah bilang kamu nggak boleh di sini, kamu nggak boleh di situ. Sampai saya pernah kerja tadi di Tekno Orbit Persada itu di pedalaman banget Kalimantan Timur, dari Sangatta aja walaupun jaraknya hanya 110 km. Tapi waktu itu bisa ditempuh dengan waktu 26 jam. Jadi kebayang lah ya itu tuh gimana sih pedalamannya kayak gitu. Nah, Mbak Hikmah ngangguk-ngangguk udah tahu lah WHA kayak gitu Mbak Hikmah ya. Itu zaman segitu Mbak Hikmah tahun 2009 ya. Jalan masih kalau lubang-lubangnya itu bisa menelan sebuah kijang beneran, kijang mobil kayak gitu. Jadi itu again mungkin saya dominan kebetulan juga kayak gitu. Jadi apa yang dialami Mbak Felicia saya nggak ngalamin kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan suami ya aja gitu. Mas Ferry nggak usah ketawa deh kayak gitu ya. Jadi nggak ada. Terus kemudian juga bagaimana misalkan contohnya tadi ya, tadi suami melarang kayak gitu. Terus saya juga kan ngerasa bersalah karena saya ini kayak Mbak Sandra juga selalu jauh dari anak-anak. Tapi ya, nah buat teman-teman, jangan sampai bahwa berpikir sukses itu adalah misalkan anaknya tuh sekolah di ITB atau sekolah di ITS kayak gitu, enggak. Itu bagi saya juga saya ngerasa gimana. Waktu itu anak saya bilang, Mama aku kelas 1 naik ke kelas 2 nggak bisa IPA, jadinya IPS. Mama kecewa nggak? Apa aku harus ulangi lagi kelas 1 biar IPA, biar masuk ITB? Terus saya bilang, why? I don't want you to be in my path kayak gitu ya. Jadi create your own path kayak gitu. Akhirnya dia memang jadinya IPS terus kayak gitu ya. Jadi perempuan apalagi itu selalu punya rasa bersalah. Jadi saya seringlah ngobrol sama anak-anak saya kayak gitu kalau waktu field break gitu. Menurut kamu mama tuh apa yang kurang? Nggak tahu kenapa mereka bilang you are a great mom. It's okay kayak gitu. Itu yang ngerasa saya aduh rasanya tuh adem kayak gitu ya. Jadi anak saya tuh saya sering ajak ngobrol satu persatu, tapi ya misalkan saya ajak satu pergi kemana kayak gitu terus nanti ngobrol. Nah itu
mereka tuh rata-rata bilang seperti itu. Jadi kembali seperti ada Mas Samsul Arifin juga nanya ya, bagaimana sih ngajarin anak biar sukses atau gimana gitu. Orang tua kita itu nggak punya buku ngajarin saya, ngajarin Mas Ferry, ngajarin Bu Hikmah, ngajarin Mbak Sandra, ngajarin Mas Rudini, ngajarin Mbak Felicia. Dia jalan aja gitu. Nggak tahu kalau orang tua sekarang karena banyak sekali buku-buku parenting ya. Tapi orang tua saya itu orang yang tradisional, tidak tahu, tidak ada pakem, tidak ada apa ya, paling dibelajarin sopan santun, budi pekerti ya, terutama sopan kepada orang tua dan orang sekeliling, mengapresiasi apa yang sudah diberi dan segala macam, dan selalu bersyukur. Nah itu mungkin modalnya ya. Jadi nanti anak itu terbentuk juga dari lingkungan sendiri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Kami juga menginformasikan ya ke seluruh peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi data diri di kolom chat yang sudah disampaikan oleh panitia. Sertifikat nantinya akan dikirimkan oleh panitia melalui email yang sudah disampaikan. Nah, Ibu Retno, Ibu Felicia, dan Ibu Sandra jangan beranjak terlebih dahulu, karena di akhir nanti saya akan meminta ibu-ibu sekalian untuk memberikan closing statement terkait dengan harapan atau nasihat terhadap generasi muda saat ini untuk dapat menjadi pemimpin masa depan di industri pertambangan Indonesia. Baik, kemudian agenda selanjutnya kita akan memperkenalkan tentang organisasi yang mendukung acara ini, yaitu Women in Mining and Energy Indonesia atau WIME. Kepada Mas Nuge, kami silakan. Oke, silakan. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan dari Ruang XY ke-10 yang diselenggarakan atas kerjasama Women in Mining and Energy dan juga PT Braukol. Sesi ini sekilas aja, kami akan menyampaikan sekilas tentang WIME, dan jika seluruh partisipan tertarik untuk melanjutkan terkoneksi dengan WIME atau memiliki concern-concern terkait isu-isu gender atau gender equality, kami akan memberitahukan mekanismenya. Yang pertama, kami sampaikan bahwa WIME sendiri berdiri baru 2 tahun, sekarang jalan ke 3 tahun. Kita berdiri di tahun 2019, di mana founder kami majority adalah Australian graduate, dan funding pertama kami diperoleh dari Australian institution. Kita memiliki tujuan untuk sebagai strategic hub, sebagai penginisiasi partnership antara government, private sector, dan juga stakeholder-stakeholder yang relevan untuk memperoleh knowledge management terkait advokasi-advokasi di isu-isu gender di bidang pertambangan dan energi. Nah, di 2020 ini WIME sudah terafiliasi dengan International Women in Mining Organization, sehingga network kita akan lebih lebar seperti itu. Kemudian pendekatan kami percaya bahwa laki-laki maupun pria memiliki opportunity yang sama, harusnya memiliki benefit yang sama juga ketika berkarir di pertambangan. Untuk itu kami melakukan partnership dengan multi-stakeholder, dengan para pelaku-pelaku terkait gender mainstreaming, dan kemudian kita juga seperti contohnya saat ini kita melakukan co-creation terkait program-program sustainability seperti itu. Untuk network dari WIME sendiri, saat ini kami sudah terkonek lebih dari 2.000 network kami dengan majority di Jakarta dan juga tersebar di kota-kota lain. Untuk gender komposisinya juga cukup balance, hampir balance, 33% laki-laki, dan kami sangat senang sekali ada di sini yang care tentang isu gender, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Kemudian program-program kami ada beberapa program. Yang pertama itu Ruang XY yang seperti sekarang sedang diselenggarakan. Ruang XY berfungsi sebagai sebuah wadah untuk kita menyampaikan isu-isu gender ataupun menyampaikan best practice terkait gender. Tujuannya kita untuk mempromoting knowledge, kemudian juga benchmarking, problem solving terkait isu gender dari berbagai sektor. Saat ini kita sudah menyelenggarakan 10 kali Ruang XY. Yang pertama ini ada Bu Sandra dan Ibu Retno, ini waktu launchingnya WIME. Topiknya juga bervariasi, ada women in safety, women in community relation, dan sebagainya.
Terus di ruang XY yang kelima kami pernah engage dengan World Bank. Kita menyelenggarakan ruang XY bersama World Bank dengan mengangkat topik tentang perempuan di artisanal mining seperti itu. Program-program kami yang lain juga ada masterclass. Jadi kita masterclass ini lebih kayak public sharing ya dari expert, dari seorang expert. Dia misalnya Mas Rudi ini punya expertise di bidang branding, kemudian Mas Rudi ini memberikan sharing session terhadap knowledge-nya seperti itu. Kita sempat beberapa kali mengadakan masterclass terkait branding, kemudian terkait manpower dan citizenship, global citizenship. Dan ini satu lagi program kita yaitu Relung atau Ruang Reluasa. Ini didedikasikan hanya untuk perempuan yang memiliki concern. Jadi kita memberikan space kepada perempuan untuk menyampaikan ekspresinya seperti itu, satu sama lain untuk saling menguatkan seperti itu. Nah, program Relung ini didampingi oleh psikologi yang tersertifikat, sehingga sesinya lebih terarah. Kemudian program selanjutnya kami juga ada program mentorship. Jadi kami mengkonekkan para STEM female graduate, jadi perempuan-perempuan yang baru lulus kuliah ataupun yang baru bekerja kurang dari 5 tahun untuk terhubung dengan para leader-leader di berbagai sektor. Salah satunya Bu Retno juga salah satu mentor untuk program ini. Dan kita juga punya internship program kepada para student atau fresh graduate yang ingin berkontribusi secara voluntary. Kita punya internship program untuk mendukung terlaksananya operasional dari WIME. Nah, saat ini kami juga sedang menghandle project dari World Bank dari Januari sampai dengan Mei. Kami ada program Photo Voice, jadi kami meng-capture kondisi para penambang rakyat di 3 lokasi, yaitu di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Kami berpartner dengan Tumbuh Asinta, jadi foto-foto yang kami capture akan kami diseminasi di bulan Mei ini, tentunya dengan harapan bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi perempuan penambang rakyat di tengah pandemi. Dan yang terakhir, tentunya kami mengundang kepada seluruh partisipan yang ingin tetap terkoneksi dengan program-program serupa melalui membership package. Jadi untuk personal membership, untuk biaya sebetulnya tidak terlalu besar ya kami mematok, tetapi di sini ada benefit-benefit yang bisa diperoleh. Yang pertama tentunya kepada member kita akan memberikan akses lebar-lebarnya untuk seluruh event-event WIME, kemudian juga akan memiliki opportunity untuk profilnya akan kita raise up di networknya WIME. Kemudian program-program WIME juga yang global kita engage dengan International Women in Mining juga kita berikan kesempatan. Kemudian kalau yang personal itu kita juga memberikan kesempatan untuk mengikuti conference yang diadakan oleh network-networknya WIME, dan kemudian yang membedakan itu adalah kalau di personal hanya itu, jadi dia bisa mengikuti event-event dan terkoneksi dengan networking. Sementara kalau untuk corporate, kita akan memberikan kesempatan dari sisi korporasi untuk bisa mengikuti mentorship program, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga akan memberikan training-training terkait gender diversity. Seperti itu. Yang membedakan hanya 2 item di bawah ini. Jadi ada program gender diversity dan juga mentorship program. Kemudian ini para founder kami, ada Bu Maya. Bu Maya dia sekarang menjabat sebagai Executive Director. Kemudian ada Bu Ines. Bu Ines seorang mining manager di Adaro. Kemudian kami juga disupport oleh tim-tim yang concern di bidang development seperti Ibu Dian Anggraini dari Tumbuh Asinta, kemudian Bapak Budi Haning, dia di NGO, di High Post, dan Bu Budi Susilorini, dia di Pure Earth, seperti itu. Demikian Mas Rudini, terima kasih untuk sharing tentang WIME. Nanti kami izin ini ya Mas Rudini untuk
sharing melalui email bentuk-bentuk caranya kayak gimana sih kalau misalnya mau menjadi personal membership seperti itu ya. Thank you Mas Rudini. Ya, terima kasih Mas Nugi atas penyampaiannya. Memasuki acara berikutnya yaitu kuis nih yang ditunggu-tunggu nih. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Rekan-rekan peserta bisa bersiap-siap ya untuk menulis di kolom chat. Nanti panitia akan melihat jawaban yang paling tepat dan cepat gitu. Jadi tepat dan cepat. Ada 2 pemenang untuk 2 pertanyaan yang akan mendapatkan merchandise menarik dari Braukol. Oke, siap-siap ya di kolom chat. Pertanyaan pertama, siapa yang menulis lagu Ibu Kita Kartini? Silakan. Baik, sudah ada, cepat sekali ya. Garnis Triwulan Yuni, WR Supratman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa judul buku yang ditulis oleh Ibu Kita Kartini? Oke. Yang pertama ada Terbitlah Terang, kurang benar. Yang betul adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, Safira Anissa. Baik, selamat untuk para pemenang. Untuk 3 penanya di awal juga akan mendapatkan merchandise menarik dari PT Braukol. Silakan dapat DM ke host untuk kontak yang dapat dihubungi. Oke, kita berada di akhir dari acara webinar pada hari ini. Saya akan kembali meminta para panelis kita untuk memberikan closing statement-nya. Dimulai dari Ibu Retno. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Closing statement. Jangan berhenti bermimpi untuk mimpi yang lebih besar. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Retno. Lanjut ke Ibu Felicia. Simple aja sih, jangan terpatok sama gender dalam menilai suatu kesuksesan, apalagi juga umur, country, function, selalu ada opportunity. Jadi lead with ambition, lead with integrity, support others ya. Jangan lupa kita nggak hidup sendiri, kita juga makhluk sosial. Pada saat kita udah di level atas, jangan pernah lupa sama orang-orang yang membawa kita sampai ke level itu. Dan visi saya sebenarnya leaders create leaders gitu ya, karena nggak bisa berjalan sendiri, otomatis kita harus meng-create leaders baru untuk terus menginspirasi bangsa. Thank you. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Felicia. Silakan Ibu Sandra, closing statement. Terima kasih Pak Rudi. Tetaplah kembangkan potensi, talenta, bahkan pun kemampuan kita masing-masing, perempuan khususnya, dan tetap raih mimpi itu. Jangan pernah ragu, tetap berusaha, belajar terus, dan tentunya kita bisa memberikan yang terbaik buat orang lain dan negara bangsa kita. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk para perempuan hebat yang menjadi panelis kita pada hari ini. Oke, selesai sudah agenda kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Retno, Ibu Felicia, Ibu Sandra yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi kepada kita semua pada hari ini. Akhir kita coba foto bersama dulu. Silakan teman-teman yang ada di panelis ya. Bisa menyalakan video atau ya videonya. Baik, rekan-rekan panitia bisa shoot ya. 3, 2, 1. Boleh begini? Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Teknik Tambang Pak Ferry Indrayana dan manajemen PT Braukol, manajemen mitra kerja, WIME Indonesia, duniatambang.co.id, Ibu Hikmawati yang telah menginisiasi acara ini, serta panitia dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara ini. Izinkan saya Rudini undur diri. Selamat Hari Kartini, perempuan yang hebat untuk Indonesia yang hebat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua Pak Rudi. Terima kasih Mbak Retno, Bu Retno, selalu sukses selalu. Ya, sukses selalu buat semua.